Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala mulki dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan di dalam hidup di dunia ini. Dan kalaupun toh kita menghitung berapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tidak sanggup ataupun tidak mungkin akan bisa menghitungnya ya. Dan mudah-mudahan apapun nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyukuri ya nikmat-nikmat tersebut. Amin 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 ya rabbal alamin. Kenapa kita harus bersyukur? Karena insya Allah dengan kita bersyukur, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ditambah dan ditambahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini yang senantiasa kita contoh adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa hal ya, yang kiranya bisalah kita contoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh-contoh yang mungkin insya Allah ya dapat kita lakukan karena sifatnya manusiawi di sini insya Allah ya. Kalau kita berusaha, insya Allah kita mampu untuk mengikutinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita contoh, khususnya dikala kita mau tidur ya, menjelang tidur malam ya, maksudnya istirahat malam. Karena namanya manusia ya ada bekerja, ada juga istirahat. Kalau bekerja di situ insya Allah ya, khususnya kita mempertahankan hidup kita ya, mencari nafkah. Karena walaupun bagaimana ya, dunia harus kita kejar dan akhirat pun juga kita kejar ya. Bahkan Rasulullah SAW keterkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat, beliau bersabda ya, istilahnya itu mengatakan bahwasanya tuntut kampung dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan tuntut kampung akhirat seolah-olah esok hari ya, kamu akan mati. Nah, hal ini berikan pelajaran buat kita bahwa di dalam kita beribadah tentunya kita harus bersungguh-sungguh ya. Kita tidak boleh istilahnya itu sambil lalu saja ya, maksudnya hanya sekedarnya, tetapi kita harus bersungguh-sungguh. Soal dunia kita dalam bekerja juga harus bersungguh-sungguh. Begitu juga dalam urusan akhirat pun kita harus bersungguh-sungguh.
Bisa jadi karena amalan dunia, ya itu juga akan membuahkan imbasnya ke akhirat. Karena di dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Ya, banyak kita menanam ya kebaikan, insya Allah ya di akhirat pun kita akan memetik buah tanaman yang sudah kita tanam ketika dunia, ya, ketika kita di dunia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah, ya istrinya, sebelum dia tidur, ya dia berharap agar istrinya melakukan 4 hal. Ya. Nah, 4 hal itu diantaranya ya bisa nanti kita mencontohnya. Ya. Yang pertama yaitu sebelum tidur hendaknya membaca surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, ya. Tentunya ya dengan ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas dibaca dengan ikhlas, ya, sebanyak 3 kali, ya. Kalau kita membaca 1 kali aja itu ya nilai ibadahnya sama dengan ya sepertiga membaca Al-Quran, ya. Sedangkan 2 kali 2/3. Kalau sudah 3 kali itu sama dengan sekali khatam Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, ya, hendaknya membaca sholawat, ya. Karena harapannya dengan membaca sholawat insya Allah ya kita nanti akan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW, ya. Bacaan syafaat, ya, bacaan sholawatnya, ya, akan mendapat syafaat Rasulullah SAW tersebut seperti sholawat ketika kita tahiyat al-akhir, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, ya, sampai tahiyat ya, akhir, ya. Kalau dalam sholat bacaannya ya bacaan sholawatnya hendaknya ya mulai dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, ya. Itu kita baca sekali saja nggak masalah, ya. Kita baca sekali sebelum kita tidur, ya. Nah, insya Allah dengan begitu kita akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, ya. Karena insya Allah kalau kita perbanyak baca sholawat, insya Allah ya kita nanti akan bersama-sama Nabi, ya. Kalau kita terlalu banyak baca sholawat, insya Allah ya nanti kita akan mendapatkan syafaat, ya, paling dekat, ya. Siapa yang membaca sholawat paling banyak itu insya Allah nanti kita akan memperoleh, ya, syafaat dari Nabi SAW, ya. Kita paling dekat pada Nabi Muhammad SAW, ya. Itu kalau kita berbanyak membaca sholawat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu juga hendaknya sebelum tidur, ya, itu baca tasbih, ya. Tapi sebelum baca tasbih kita juga memintakan maaf, ya, memintakan ampunan kepada orang-orang yang sudah tidak ada, ya, ataupun yang masih ada, kaum muslimin muslimat, ya, yang ada di muka bumi ini kita mintakan ampun, ya, ya.
kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, astaghfirullahaladzim wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahyaihim wal amwat ya. Innaka qaribun mujibud da'wat wa hadiyal hajat ya. Minimal ya 1 kali ya kita mintakan ampun saudara-saudara kita ya, kaum muslimin muslimat yang ada di muka bumi ini ya. Kita baca istighfar ya, mintakan ampun kepada saudara kita ya yang ada di dunia ini ya, kaum muslimin muslimat semuanya. Kemudian yang berikutnya ya, diharapkan juga kita membaca tasbih ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita membaca tasbih ya, karena kalau kita ikhlas membaca tasbih ya, itu juga insya Allah ya, nilai pahalanya juga seperti orang yang umroh. Nah, luar biasa ya. Jadi kita baca surat Al-Ikhlas ya, kemudian kita baca sholawat ya, kemudian kita baca istighfar, mohonkan ampun kepada saudara kita semua yang ada di muka bumi ini ya, baik yang ada maupun yang sudah tidak ada ya, dan juga membaca tasbih. Itu beberapa hal yang dilakukan Siti Aisyah ya, sebelum dia tidur ya. Jadi insya Allah kalau kita mau mencoba ya, sebenarnya nggak terlalu panjang ya. Baca surat Al-Ikhlas, niat lillahi ta'ala, membaca sampai 3 kali, kemudian baca Allahumma sholli ala Muhammad ya, sholawat seperti pada tahiyat akhir kita sholat ya. Kemudian ya kita baca istighfar ya, mohonkan ampun kepada kaum muslimin muslimat yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir kita membaca tasbih ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya adab-adab di dalam tidur pun ya, kita juga diharapkan seperti tidurnya Rasulullah SAW ya. Jadi tidurnya Rasulullah SAW itu ya tidak boleh kakinya itu menghadap ke kiblat ya. Usahakan juga bersedekap ya, tidur posisi berbaring bisa ya, walaupun toh posisi bersedekap seperti orang yang posisi meninggal ya, tangannya bersedekap. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga baca doa ya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur ya. Kalau sebelum tidur ya, bismillahirrahmanirrahim ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Kalau bangun tidur ya, alhamdulillah ahya ba'dana amatana wa ilaihin nusur. Itu jadi kita contoh ya, beliau Rasulullah SAW di dalam kondisi kita istilahnya itu mau tidur ya. Jadi kalau sudah baca doa ya, tentunya kita mencoba untuk memejamkan mata. Seandainya kita masih belum juga bisa tidur ya, tentunya kita baca semampu kita ya, baca ayat kursi bisa ya, surat Al-Mulk bisa ya, baca istighfar bisa, tentunya setelah kita baca-baca yang sudah dilakukan oleh Siti Aisyah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mudah-mudahan ya sedikit banyak kita bisa mencontohnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mengikuti jejak Rasulullah SAW. Lebih kurang saya minta maaf ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.